Assalamualaikum, sahabat bonsai. Hari ini Ahmad Gondrong Bonsai akan membahas tentang sancang. Jangan lupa akunnya diikutin dulu sebelum ke alur ceritanya. Sancang merupakan genus tanaman berbunga yang masuk dalam keluarga Lamiaceae, masih bersaudara dengan jati. Pertama kali, genus ini dideskripsikan pada 1771 dan sampai sekarang telah memiliki sekitar 200 spesies berbeda yang mayoritas tersebar di Asia bagian tropis. Pakar dendrologi dari Fakultas Kehutanan UGM, Dwitianingsi Adrianti, mengatakan bahwa pertama kali pohon sancang ini ditemukan di China, Jepang, dan sekitarnya. Namun seiring bergulirnya waktu, pohon ini menyebar luas ke wilayah tropis di Asia terutama Asia Tenggara, Australia bagian utara, serta Afrika. Di Indonesia, beberapa jenis pohon sancang juga dapat dijumpai, meski jumlahnya sangat sedikit, terutama di Sumatera dan Kalimantan bagian tengah dan timur. Biasanya ditemukan di antara jenis-jenis pionir tahap akhir pada area relatif terbuka bukan bekas kebakaran, terutama pada lahan yang miring atau lereng, kata Adri, sapaan Dwitianingsi Adrianti, Jumat, 12/3. Beberapa spesies sancang yang ditemukan di Indonesia di antaranya Premna decurrens dan Premna parasitica yang hanya ada di Indonesia, Premna palescens hanya ada di Kalimantan, Premna trichostoma hanya ada di Papua, Premna regularis dan Premna oblongata yang hanya ditemukan di Indonesia dan Filipina, Premna vulva, Premna herbacea, Premna pubescens, serta Premna ceratifolia. Premna ceratifolia merupakan yang paling umum digunakan sebagai tanaman bonsai. Jenis sancang ini tersebar hampir di seluruh daerah di Asia Tenggara, Afrika Timur, Australia bagian utara, serta anak benua India. Proses pohon menjadi bonsai sebenarnya bisa terjadi secara alami. Pasalnya, di alam pohon-pohon akan saling berkompetisi untuk mendapatkan cahaya maupun nutrisi. Pertumbuhan pohon-pohon yang tertekan kemudian menjadi tidak optimal, sehingga sering dijumpai pohon menjadi kerdil. Bentuk penampakan pohon yang tertekan ada banyak macam, salah satunya membonsai, ujarnya. Berbuah pada September sampai Oktober. Secara alami, sancang sebenarnya tumbuh secara liar di hutan. Sancang memiliki perawakan pohon yang mampu mencapai ketinggian 7-8 meter ketika sudah dewasa. Daun pohon sancang berbentuk bulat telur dengan ukuran panjang sekitar 9 cm dan lebar sekitar 6 cm. Pohon ini memiliki bunga yang berukuran kecil dengan warna putih kekuningan. Pohon sancang juga berbuah, bentuknya bulat kecil dengan warna hijau ketika masih muda dan akan menjadi ungu ketika sudah tua. Biasanya muncul pada bulan September hingga Oktober, kata Gondrong Bonsai. Perbanyakan pohon sancang bisa dilakukan secara vegetatif menggunakan metode stek batang. Seperti halnya pohon jati, pohon sancang juga memerlukan perawatan setidaknya pada 5 tahun pertama sejak ditanam jika menginginkan pertumbuhan pohon yang optimal. Menurut Gondrong Bonsai, pohon sancang termasuk tanaman yang mudah beradaptasi karena mampu mereduksi organ-organnya. Bagusnya lagi, pohon sancang mampu mereduksi organ-organnya secara proporsional. Hal inilah yang menjadikan nilai jualnya menjadi sangat tinggi, kata dia. Tingginya harga pohon sancang juga dipengaruhi oleh semakin menurunnya populasi di alam. Saat ini, ketika hutan-hutan semakin menurun baik secara kualitas maupun kuantitas, orang-orang akhirnya memanfaatkan sembarang jenis pohon untuk berbagai macam pemanfaatan. Jenis pohon yang dulu kurang bernilai, pada akhirnya menjadi punya nilai yang lebih tinggi. Terlebih lagi jika pohon tersebut dapat diolah untuk kepentingan lain, seperti mengatakan bahwa pohon sancang mempunyai kualitas kayu yang cukup bagus. Pada zaman dulu, kayu pohon sancang sering dipakai untuk kayu pertukangan, meskipun bukan untuk posisi inti bangunan. Terima kasih yang udah menonton.